Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 lawan Myanmar yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa pertandingan pertama itu selalu sulit bagi tim manapun di sebuah turnamen. Artinya, tentu pertandingan besok adalah tantangan bagi para pemain muda kita yang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF kali ini. Karena para pemain muda kita ini usia rata-ratanya adalah di bawah 22 tahun. Jadi kali ini adalah skuad yang paling muda dari Timnas Indonesia yang akan bermain di Piala AFF. Karena sebelumnya saya ingat pada tahun 2021 pada saat memang Sintayong juga membawa skuad yang muda. Artinya dengan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda pada saat itu pun usia rata-rata dari para pemain yang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia adalah 23 tahun 4 bulan jika saya tidak salah. Tapi kali ini jauh lebih rendah karena usia rata-ratanya adalah 20 tahun 9 bulan. Berarti memang mayoritas dari para pemain muda yang sekarang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini tidak punya yang namanya jam terbang di level senior, apalagi di ajang internasional. Meskipun beberapa di antara mereka sebelumnya pernah bermain bagi Timnas Indonesia U20 atau juga Timnas Indonesia U17. Tapi kali ini beda banget. Karena yang akan mereka hadapi adalah tim-tim yang akan mengandalkan lebih banyak pemain senior. Tapi kan bukan berarti Timnas Indonesia tidak serius. Jelaslah Sintayong dan juga federasi serius mempersiapkan tim. Cuma kan masalahnya ya seperti yang selalu saya jelaskan, bahwa Piala AFF ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Gimana caranya Sintayong bisa membawa pemain-pemain senior ke turnamen ini pada saat kompetisi juga masih berjalan? Dan tentu tidak bijak juga untuk meliburkan kompetisi, karena kompetisi juga ada schedule-nya. Harus selesai tepat pada waktunya. Kalau memang kompetisi diliburkan, nanti tentu dari segi finansial, klub-klub kan juga harus mengeluarkan uang lebih banyak ya, untuk bisa memberikan gaji kepada para pemain, kepada para official, dan kompetisi akan jauh lebih panjang, dan itu tidak menyehatkan juga bagi para pemain yang menjadi bagian dari klub-klub yang berkompetisi di Liga 1 atau juga di Liga 2. Jadi mau tidak mau jalan tengah yang diambil adalah mengandalkan lebih banyak pemain-pemain muda yang memang juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan jam terbang. Artinya agar mereka juga coba untuk merasakan atmosfer bermain di sebuah ajang internasional di level senior. Tapi kan bukan berarti bahwa timnas kita ini ya kemudian tidak akan bisa melakukan apa-apa di Piala AFF, ya enggak juga dong. Karena kan para pemain yang dipanggil ini juga ya sebetulnya dari segi kualitas ya punya juga kualitas yang baik lah, terutama untuk bisa bersaing di level ASEAN. Dan tentunya dengan motivasi yang mereka punya pada saat sekarang diberikan kesempatan untuk bermain di Timnas Indonesia Senior, ini kan Timnas Indonesia Senior, saya yakin mereka akan bermain dengan determinasi yang tinggi. Mereka tidak mau kalah begitu saja, mereka pasti ingin meraih kemenangan. Maka itu kita sebagai supporter harus memberikan support secara positif. Dan kita biarkanlah para pemain ini berkembang di Piala AFF kali ini. Jadi sebetulnya serius Sintayong dan juga federasi, cuma memang kendalanya tidak bisa memanggil para pemain senior. Ya bahwasannya negara lain bisa memanggil para pemain senior itu urusan mereka. Tapi urusan dari federasi adalah bagaimana untuk bisa menjaga juga para pemain senior yang sebelumnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang bermain di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang sudah masuk ke round 3, yang timnas kita sekarang berada di peringkat nomor 3 untuk sementara di grup C. Kan pemain-pemain senior tersebut harus dijaga. Sekarang let's say, seumpamanya kompetisi diliburkan, para pemain senior semua dipanggil, kalau perlu yang dari abroad di lobby semua biar datang, kalau perlu, ya kan? Terus tiba-tiba ada yang cedera. Amit-amit, kita kan nggak ingin para pemain kita yang senior ini cedera, yang sekarang lagi fokus untuk membawa timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia. Mana tahu kalau ada yang cedera, AFF ini kan keras. Belum lagi nanti kita sendiri tahu kan bagaimana nanti keputusan wasit biasa banyak yang kontroversial kan. Nah, let's say seumpamanya amit-amit ya, saya ulangi lagi ya, ada pemain senior kita yang cedera. Gimana nanti kalau timnas Indonesia senior kita nggak full tim nanti untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia? Kan ribet nanti persoalannya. That's why saya pikir ini sudah satu-satunya jalan tengah yang memang lebih bijak mengandalkan pemain-pemain muda. Dan saya yakin pemain-pemain muda ini punya potensi untuk berkembang menjadi pemain-pemain yang nanti akan diandalkan juga di Timnas Indonesia Senior. Tentu Sintayong juga akan melihat pemain mana yang bisa berprogres
Dan sekarang ini adalah waktunya bagi mereka untuk yang istilahnya tuh kita pakai adalah unjuk gigi. Ya tunjukkanlah kemampuan terbaik kalian. Ya bahwasannya nanti Shin Tae-yong tidak memilih beberapa pemain yang tidak menjadi bagian dari starting 11 bukan berarti juga dia tidak melihat progres dari para pemain. Karena nanti kan ada juga yang namanya sesi latihan. Jadi ini adalah salah satu cara yang baik juga untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda kita. Walaupun mereka akan berhadapan dengan para pemain senior dari tim-tim lawan. Artinya mental mereka harus kuat. Nih udah bicara mentalitas kita. Kalau konsep permainan ya Shin Tae-yong juga punya PR. Karena Shin Tae-yong harus menyatukan para pemain kita sesuai dengan konsep permainannya. Ya tentu kemungkinan dia akan bermain lebih defensif. Apalagi dia tahu para pemain muda ini kan punya energi nih. Jadi defend, counternya ini yang nanti dia harapkan cepat. Dan fisik juga harus kuat. Saya pikir masa persiapannya juga sudah cukup lah. Ya kan? Sudah beberapa hari kan latihan ya. Kemudian tentu ada juga latihan fisik. Tapi kan yang menjadi masalah juga beberapa pemain tidak mendapatkan menit bermain di level klub. Jadi ya mereka juga nanti diharapkan bisa langsung istilahnya tune in lah jika masuk dalam starting lineup. Nah gimana nih sekarang dengan lawan kita nih Myanmar ya. Myanmar sebetulnya bukanlah tim yang kuat di kawasan ASEAN. Bahkan mereka sepengetahuan saya belum pernah lolos ke final Piala AFF juga. Tapi mereka juga punya determinasi yang tinggi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Meskipun ini timnas Indonesia senior, rasa junior ya bisa juga nih diistilahkan ini adalah Garuda muda nih. Karena ini kan pemain-pemain muda nih, ya usianya juga banyak yang di bawah 22 tahun. Tapi tentu mereka tetap ingin mengalahkan timnas Indonesia yang kita tahu sekarang kan nama timnas Indonesia ini kan di mana-mana kan banyak yang bicarakan. Ya, di podcast-podcast di luar negeri pun semua kan bicara tentang timnas Indonesia yang membuat gebrakan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi Myanmar juga punya determinasi, ayo kalahkan timnas Indonesia. Ya biarkan mereka punya determinasi, para pemain muda kita juga punya yang namanya motivasi. Motivasi untuk membuat kejutan. Jadi saya pikir di Piala AFF kali ini Indonesia sebetulnya bukanlah tim yang diunggulkan. Karena ya tidak membawa pemain-pemain intinya yang biasa bermain bagi timnas Indonesia senior. Tapi bagus, lebih baik Indonesia tidak diunggulkan. Dan juga tentunya para pemain muda ini tidak punya beban. Betul dong, tidak punya beban. Yang penting mereka main lepas saja. Mereka harus bisa menikmati kesempatan mereka untuk bermain di level senior. Dengan harapan tentunya nanti mereka bisa menjadi bagian juga dari timnas Indonesia senior. Walaupun banyak yang menilai, gak mungkin lah mereka nanti menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Kenapa gak mungkin? Segala sesuatunya mungkin asalkan mereka perform di Piala AFF kali ini. Jadi saya pikir dengan tidak diunggulkan, inilah yang akan memberikan semacam keuntungan bagi timnas Indonesia. Karena yang diharapkan para pemain ini tidak perlu bermain dengan beban yang besar untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Artinya begini, yang penting mereka bermain lepas mengikuti konsep permainan. Dan saya yakin hasil akhirnya itu akan positif. Jadi jangan juga turun harus menang. Ini para pemain muda yang sebelumnya belum pernah berhadapan dengan tim-tim senior. Ini tidak akan mudah bagi mereka. Tetapi saya yakin mereka punya kemampuan untuk melebihi batas kemampuan mereka. Karena ini adalah saatnya di mana mereka harus perform bagi negara di level senior. Lawannya Myanmar ya sebetulnya bukanlah tim yang kuat. Keuntungan dari Myanmar adalah mereka bermain di kandang mereka sendiri dan mereka tentu punya determinasi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Tapi kan sebaliknya bagi Shin Tae-yong saya paham. Tentu dia akan membuat para pemain muda kita ini untuk bermain lebih agresif. Ya agresivitas juga bisa menjadi kunci selain juga mentalitas. Jadi mentalitas, agresivitas ini yang harus dipertahankan. Karena para pemain Myanmar nih fisiknya juga kuat-kuat. Walaupun kalau dari segi teknik, kalau menurut saya nih, dibandingkan para pemain muda kita, sebetulnya kalah para pemain mereka. Walaupun yang senior juga lah. Para pemain muda kita bagus-bagus kok. Ya Marcelino tuh kan termasuk pemain muda. Iya kan, meskipun ya dia memang sudah bermain di timnas Indonesia senior. Dan bagi Arhan, bagi Asnawi, ya ini kesempatan kalian, tunjukkan performa terbaik kalian. Arhan yang masalahnya kan dia tidak mendapatkan menit bermain di klubnya ya. Jadi tentulah performanya up and down. Kiper juga penting. Saya nggak tahu nih siapa yang nanti akan dipilih, tapi kemungkinan sepertinya Cahya Supriyadi. Nah kiper juga harus bagus. Kalau kiper bagus ya pertahanan pun agak kesulitan untuk koordinasi. Yang penting bisa melakukan save. Di senior sekarang kan kita sudah ada Martin Paes. Sebelum Martin Paes ada yang namanya Hernando Ari. Dan defender ini yang saya menarik, siapa defender yang akan dipakai? Kalau striker ya kemungkinan Hoki Caraka dan Strike lah ya. Tapi saya nggak tahu Strike sepertinya nggak main di match ini. Karena kan baru datang ya, bisa juga Ronaldo Kuate. Ini menarik untuk menunggu para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik, bermain di Piala AFF kali ini. Tapi ada Arkan Fikri, ya kan?
ada Arkan Fikri juga. Arkan Fikri kayaknya akan main. Ada Donitri Pamungkas, sepertinya dia akan main. Rivaldo bisa juga bermain. Imade Tito juga, saya gak tahu Imade Tito berangkat gak ya, lupa saya. Tapi di belakang, ini yang penting kan, kita lihat di belakang ini ada banyak pilihan. Ada Kadek Arel, ada Robi Darwis, ada Kakang, ada Ferrari ya. Jadi saya pikir di pertahanan juga kita kuat. Nah, kalau feeling saya teman-teman, di pertandingan pertama ini para pemain kita akan bermain lebih defensif, menunggu momen untuk bisa merancang counter attack, yang menurut saya itu gak salah. Tapi feeling saya counter attack dari Timnas Indonesia kali ini bisa terstruktur dengan lebih rapi lagi karena para pemain ini punya energi yang tinggi. Seperti yang sebelumnya tuh di Piala AFF 2021 kan, counternya tuh cepat banget ya. Artinya tuh quick counter ya, counter kilat. Jadi feeling saya di pertandingan pertama ini tentu Sintayong akan meminta para pemain lebih disiplin lagi, menjaga area masing-masing. Tapi pada saat ada momen counterlah dengan cepat. Dan Myanmar bukanlah tim yang mengandalkan speed. Myanmar adalah tim yang para pemainnya mengandalkan agresivitas, pressing, counter pressing, dan biasa mainnya tuh direct passing. Nah, yang saya harapkan para pemain kita itu bisa bermain yang namanya umpan-umpan kombinasi, mengandalkan kecepatan untuk menyulitkan para pemain Myanmar berkonsentrasi di lini pertahanan mereka. Dan ada baiknya jika timnas kita bisa mencetak gol lebih dulu dan mempertahankan keunggulan itu. Baru nanti kemudian mereka bisa membangun serangan demi serangan dengan proses fast break untuk bisa kembali mencetak gol tambahan. Jadi teman-teman, kita tunggu saja pertandingan besok malam yang saya yakin akan berjalan sangat menarik. Karena tentunya ini adalah pertandingan pertama bagi Timnas Indonesia. Dan saya akan dukung 110% Timnas kita. Apapun hasilnya nanti, tentunya saya pikir kita juga perlu memberikan kritikan atau juga nanti saran ya secara positif ya, karena itu juga bisa menjadi bagian dari evaluasi dari masing-masing pemain dan juga tentunya dari jajaran pelatih. Tapi yang paling penting, kita juga harus sadar bahwa ya akan sulit lah bagi timnas kita untuk menjadi juara, tapi sulit itu kan bukan berarti mustahil, asalkan para pemain disiplin di atas lapangan menjalankan perannya dan juga tidak banyak melakukan kesalahan. Bukan artinya tidak boleh melakukan kesalahan. Sepak bola itu ada permainan dengan banyak kesalahan. Nah, tim yang melakukan kesalahan paling sedikit, tim itu yang punya peluang untuk meraih kemenangan. Dan saya harapkan timnas kita, para pemainnya tidak akan melakukan banyak kesalahan. Yang penting, mencuri gol lebih dulu di pertandingan besok malam dan mempertahankan keunggulan tersebut. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.